Ada sebuah kisah tentang dua orang wanita warga negara Indonesia yang rela jauh-jauh merantau ke negara orang untuk memperbaiki kehidupan ekonominya. Namun, bukan kemakmuran yang mereka temui di sana, melainkan sebuah hal yang menjadi malapetaka. Di akhir hidupnya, kedua wanita itu dieksekusi secara tragis oleh seorang laki-laki. Dan gilanya, pengeksekusian itu direkam untuk dijadikan sebuah video dokumenter. Jadi, begini kisahnya. Sumarti Ningsih adalah seorang wanita berusia 23 tahun asal Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Sumarti lahir dan besar di sebuah desa kecil bernama Gandrung Mangu. Di desa itu, ia tinggal bersama ayahnya yang bernama Ahmad Kaliman dan ibunya yang bernama Suratmi. Di sana, dia juga tinggal bersama saudara-saudaranya yang tidak diketahui identitasnya. Sebagai informasi, Ningsih merupakan putri ketiga dari 4 bersaudara. Meski hidup dengan bahagia dan harmonis, keluarga Sumarti Ningsih dapat dikatakan sangat kekurangan secara ekonomi. Sehingga orang tuanya tidak bisa memberikan pendidikan yang layak kepada Ningsih dan saudara-saudaranya. Ningsih sendiri tidak melanjutkan pendidikannya setelah lulus SD di tahun 2004. Sebenarnya ayah dan ibunya sempat meminta Ningsih untuk terus bersekolah. Namun Ningsih yang kala itu sudah berusia 13 tahun, ia menyadari dan melihat langsung bagaimana ayah dan ibunya mati-matian bekerja keras hanya untuk memberinya makan dan membayar biaya sekolahnya. Sehingga Ningsih pun tidak tega jika terus-menerus menjadi beban bagi orang tuanya. Oleh karena itu, daripada melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah, Ningsih lebih memilih merantau ke Jakarta untuk bekerja. Perjuangan Ningsih untuk memperbaiki ekonomi keluarganya pun dimulai. Dalam bekerja, gadis itu tidak pernah pilih-pilih pekerjaan, mulai dari menjadi asisten rumah tangga hingga menjadi seorang pengasuh. Segala hal yang bisa membawanya kepada uang akan dilakukannya tanpa ada rasa malu. Demi pekerjaan, Ningsih juga tidak menetap di Jakarta saja. Di usianya yang masih sangat belia, Ningsih sudah berpindah-pindah dari Jakarta, kemudian ke Bandung, hingga sampai ke Bangka Belitung dengan seorang diri. Hal itu dilakukan demi pundi-pundi rupiah yang akan dikirimnya kepada keluarganya. Singkat cerita, suatu hari ketika sedang bekerja di Bangka Belitung pada tahun 2009, Ningsih berkencan dengan seorang laki-laki yang tidak pernah disebutkan identitasnya, dan kemudian ia hamil di luar nikah dengan pria itu. Malang nasibnya, ketika Ningsih memberitahu kehamilannya kepada sang kekasih, lelaki itu justru tampak tidak suka dan baru memberitahu Ningsih bahwa sebenarnya ia telah menikah dan istrinya berada di Semarang, Jawa Tengah. Tak mau menggugurkan kandungannya, Ningsih pun meminta dinikahi meski secara sirih, dan saat itu sang kekasih langsung setuju. Lalu, dalam usia kehamilan 2 bulan, Ningsih dan kekasihnya pun pulang ke Cilacap, kampung halaman Ningsih. Mengikuti aturan agama, pernikahan keduanya baru bisa dilaksanakan setelah Ningsih melahirkan putranya pada bulan November tahun 2019. Namun, pernikahan bukanlah sebuah akhir bahagia bagi Ningsih. Karena tepat sehari setelah pernikahan, lelaki pengecut itu kabur begitu saja dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Usia Ningsih baru 18 tahun saat harus menjadi seorang ibu tanpa seorang suami di sisinya. Karena tekanan ekonomi, Ningsih pun kembali merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan menitipkan putranya yang baru berusia 40 hari kepada orang tuanya. Saat lama di Jakarta, gaji Ningsih ternyata tidak juga cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Akhirnya, di tahun 2011, Ningsih membuat sebuah keputusan besar, yakni mencari pekerjaan ke luar negeri. Sehingga ia pun memutuskan untuk pergi ke Hong Kong lewat sebuah perusahaan pengirim buruh migran. Dan agar dapat berbaur di sana, Ningsih pun menggunakan nama samaran sebagai Alice. Awalnya, segalanya berjalan lancar-lancar saja bagi Ningsih. Saat itu, ia bekerja sebagai asisten rumah tangga dan gajinya pun lumayan.
Sehingga setiap bulannya Ningsih bisa mentransfer uang sekitar 3 hingga 6 juta rupiah kepada keluarganya. Namun kontrak kerjanya di Hong Kong tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 tahun 8 bulan saja. Dan setelah masa berlaku visa kerjanya habis, Ningsih pun kembali ke Indonesia pada tahun 2013. Saat kembali ke Indonesia, Ningsih berkata kepada orang tuanya bahwa ia lelah bekerja menjadi asisten rumah tangga dan ingin mengeksplor jenis pekerjaan yang lain. Untuk itu, ia kemudian pergi ke kota Yogyakarta dan sesampainya di sana, ia mengikuti kursus DJ selama 5 bulan. DJ sendiri adalah sebuah profesi yang memainkan musik untuk penonton di sebuah acara. Biasanya, DJ ini bekerja di klub malam atau festival musik. Kembali ke Ningsih, setelah ia lulus dari kursus DJ-nya, gadis itu kembali ke Hong Kong dengan visa turis dan secara ilegal mencari pekerjaan baru sebagai DJ di negara itu. Adapun sebelumnya, ketika pergi dari rumah, Ningsih berkata kepada keluarganya bahwa dirinya akan pulang ke Indonesia pada tanggal 2 November 2014. Di lain sisi, ada seorang wanita lagi yang memiliki nasib dan jalan hidup serupa seperti Ningsih. Namanya adalah Seneng Mujiasih. Tetapi di Hong Kong, ia lebih dikenal dengan nama samarannya, yakni JC Lorena. Tidak banyak media yang menceritakan kehidupan pribadi seorang Seneng Mujiasih. Tetapi dari yang diketahui, Seneng Mujiasih adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang lahir pada tahun 1984 di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Secara latar belakang, kehidupan Mujiasih mirip dengan Ningsih, di mana keluarganya memiliki masalah finansial yang cukup serius, hingga dirinya harus menjadi TKI atau tenaga kerja Indonesia di Hong Kong. Dibanding Ningsih, Mujiasih telah terlebih dahulu menjajal hidup sebagai seorang TKI. Ia berangkat ke Hong Kong pada bulan April tahun 2006. Dan kemudian, persis seperti Ningsih, ketika visa kerjanya sudah habis, ia kembali ke Hong Kong dengan visa turis dan secara ilegal bekerja sebagai wanita penghibur. Seneng Mujiasih bertemu dengan Sumarti Ningsih di sebuah klub malam di Hong Kong. Klub itu bernama Makati Pub dan Disco. Tidak ada yang mengetahui pasti kapan dan bagaimana kedua wanita ini bisa bertemu dan akhirnya menjadi teman. Tetapi yang jelas, Ningsih akhirnya mengikuti jejak Mujiasih dengan berkarir di bidang prostitusi. Sementara itu, di luar kehidupan mereka berdua, di kisah ini terdapat juga seorang pria berkebangsaan Inggris yang bernama Rurik George Keaton Janting. Rurik lahir di London pada tahun 1985, sehingga pada saat itu usianya telah menginjak 29 tahun. Lelaki itu berasal dari latar belakang keluarga yang terhormat, di mana ibunya berprofesi sebagai seorang guru dan ayahnya yang berprofesi sebagai seorang insinyur. Sejak kecil, Rurik digambarkan sebagai pribadi yang cerdas dan kompetitif. Ia selalu menjadi yang terbaik di bidang akademis maupun non-akademis. Oleh karena itu, Rurik merasa kecewa saat dirinya berada di peringkat ke-6 dalam seleksi beasiswa ketika dirinya menempuh pendidikan di Winchester College. Bahkan ketika ibunya merasa bangga dengan pencapaian itu, Rurik justru merasa respon ibunya adalah sebuah penghinaan untuknya. Di balik segala prestasinya yang gemilang, Rurik memiliki sebuah trauma gelap yang mengakar dalam dirinya. Ketika usianya 16 tahun, kondisi rumah tangga kedua orang tuanya tidak baik-baik saja. Sehingga ayahnya mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara menyayat pergelangan tangannya sendiri. Saat itu, di rumahnya hanya ada dirinya dan ayahnya saja. Sehingga Rurik remaja harus memberikan pertolongan pertama dan membawa ayahnya ke rumah sakit seorang diri. Lalu, saat ia berkuliah di Winchester, Rurik juga mengalami sebuah pengalaman pahit di mana dirinya sering dilecehkan oleh siswa lain. Akhirnya, semua pengalaman tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidupnya itu pun terakumulasi hingga mengganggu kesehatan mentalnya. Saat usianya 18 tahun, di tahun 2003, Rurik sempat pergi ke psikiater untuk memeriksa kesehatan mentalnya. Kala itu, psikiater mengatakan bahwa masalah rumah tangga kedua orang tuanya dan trauma-traumanya berpengaruh besar pada kondisi kesehatan mentalnya, hingga membuat Rurik sering berpikir untuk mengakhiri hidupnya.
Meskipun begitu, secara akademis Rurik tetap unggul. Setelah lulus dari Winchester, ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Cambridge untuk belajar sejarah dan Peterhouse College untuk belajar hukum. Walaupun sangat cerdas secara akademis, kecerdasan emosional Rurik nol besar. Menurut teman-teman kuliahnya, Rurik adalah sosok yang sulit menerima kritik. Di Peterhouse College, ia bahkan sempat menentang pendekatan penguji karena kecewa setelah diberikan nilai 2/1. Setelah lulus dari segala pendidikannya, Rurik memilih karir yang cukup tidak terduga, yakni menjadi seorang bankir. Pekerjaan pertamanya adalah di Bank Barclays, sebelum akhirnya direkrut oleh Bank of America Merrill Lynch. Di sana, Rurik bertugas mengembangkan kompleksitas produk pajak dan gajinya sangatlah besar hingga sampai mencapai 270.000 euro atau sekitar 4,6 miliar rupiah per tahunnya. Namun, di tahun 2012, saat mencoba memasarkan produk pajak ke Luxembourg, Rurik membuat sebuah kesalahan hingga timnya harus diselidiki oleh tim auditor karena kemungkinan pelanggaran peraturan. Setelah dilakukan penyelidikan, tanpa alasan yang pasti, Rurik tiba-tiba dipindahkan ke cabang Hong Kong oleh atasannya. Saat itu, Rurik yakin keputusan itu telah diatur oleh atasannya sebagai cara untuk menyingkirkannya. Meskipun begitu, Rurik menempati posisi penting, yakni sebagai wakil kepala struktur pembiayaan ekuitas. Mendapatkan posisi yang bagus dan gaji yang besar membuat Rurik mampu menyewa sebuah unit apartemen mewah di daerah Wan Chai, Hong Kong. Meskipun begitu, kehidupan Rurik di sana malah semakin berantakan. Secara mental, Rurik merasa sangat tertekan dengan situasi karir dan pemindahan posisinya ke cabang Hong Kong sehingga dirinya menjadi seorang pecandu alkohol dan terjerumus ke dalam penggunaan obat-obatan terlarang. Selain itu, kondisi emosionalnya juga sangat kacau. Pria itu seringkali merasa sedih hingga menangis di tempat kerja tanpa ia sadari. Keadaan itu pun sempurna membuat hidupnya hancur total. Bahkan, tunangannya yang tidak disebutkan identitasnya pun pergi meninggalkan Rurik dan berselingkuh dengan pria lain. Di tengah keterpurukannya itu, Rurik melampiaskan semua kekacauan hidupnya dengan cara menghambur-hamburkan uangnya ke tempat hiburan malam. Dan saat itu, klub yang dipilihnya adalah Makati Pub dan Disco, sebuah tempat di mana ia akan bertemu dengan Sumarti Ningsih dan Seneng Mojiasih. Klub itu akhirnya menjadi tempat andalan Rurik. Setiap malam lelaki itu secara gila-gilaan mengkonsumsi alkohol, narkotika, dan menyewa wanita-wanita bayaran. Obsesi dan kegilaan Rurik mencapai puncaknya pada tahun 2014. Rurik tidak bisa lepas dari ketiga hal itu hingga aktivitasnya mulai terganggu dan performanya di pekerjaan juga semakin menurun, sehingga dari waktu ke waktu hidupnya pun mulai berantakan. Suatu hari, Rurik bahkan membolos dari rapat penting yang dijadwalkan di London dengan menyertakan alasan gila kepada atasannya, yakni saat itu Rurik mengaku bahwa dirinya terkena HIV. Setelahnya, ia pun menghabiskan waktunya dengan bersantai di apartemennya sambil menggunakan narkotika dan minum alkohol. Lalu, sebagai hiburannya, Rurik juga menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton dan membaca konten-konten dewasa yang mengandung unsur kekerasan. Karena segala kebiasaan yang tidak sehat itu, kondisi kesehatan mental dan fisiknya pun semakin parah. Karena selain jiwanya yang semakin terganggu, tubuh Rurik juga terus membengkak sampai terancam kelebihan berat badan atau yang disebut obesitas. Meskipun hidupnya sudah sekacau itu, sebenarnya Rurik masih rutin mengunjungi psikolog untuk perawatan mentalnya. Namun, segala hal yang dilakukannya sia-sia. Lelaki itu tetap saja merasa kesepian dan tidak juga menemukan makna hidup. Suatu waktu, ia bahkan pernah berkata kepada psikolognya seperti ini. "Kenapa ya hidup saya begini-begini aja? Padahal saya udah nyobain segala hal loh buat dapetin pengalaman baru. Tapi tetap aja mengecewakan. Gak ada yang benar-benar bikin adrenalin saya terpacu gitu loh." Curhatnya kepada psikolognya. Singkat cerita, entah apa yang disarankan psikolognya kepadanya, tetapi kebosanan Rurik terhadap dunia akhirnya membawanya ke sebuah ide gila yang mengancam kehidupan manusia lain. Tanpa berpikir jernih, Rurik pun memutuskan bahwa dirinya akan membuat sebuah film dokumenter
yang terinspirasi dari bacaan dan tontonannya tentang film dewasa bertema kekerasan. Pada tanggal 25 Oktober 2014, Rurik menelpon salah satu PSK yang pernah berhubungan dengannya, dan sialnya pilihannya jatuh kepada Sumarti Ningsih. Ningsih memang sering sekali menemani Rurik saat berada di klub, dan mereka pernah sekali menghabiskan malam di sebuah hotel. Namun saat itu, kegiatan keduanya harus berakhir lebih awal karena Ningsih menolak gaya berhubungan Rurik yang mengandung kekerasan. Saat itu, Ningsih bahkan mengembalikan setengah uang Rurik demi bisa kabur dari dalam kamar hotel setelah dipukuli oleh pria itu. Namun, anehnya di hari di mana Rurik menghubunginya, Ningsih malah bersedia bermain bersama lelaki itu lagi. Entah karena sudah lupa dengan pengalaman sebelumnya, tetapi yang jelas kala itu Ningsih tidak bisa menolak iming-iming bayaran yang ditawarkan oleh Rurik. Ia menawarkan sebesar 10.000 Hong Kong dolar atau sekitar 19,9 juta dalam rupiah. Saat itu juga, Ningsih tidak mengetahui bahwa ketika dia menyetujui tawaran Rurik, maut sudah menanti di depan matanya. Setelah selesai membuat kesepakatan, Rurik pun membawa Ningsih ke apartemen mewahnya. Dan tepat setelah Ningsih memasuki pintunya, tidak ada jalan untuk gadis itu keluar lagi. Awalnya Rurik memang memintanya untuk melayani hawa nafsunya. Namun pengalaman sebelumnya terulang kembali, di mana Rurik mulai menggila dan terjadi adegan pemukulan kembali. Tetapi tidak seperti sebelumnya. Kali ini Rurik tidak melepaskannya meskipun Ningsih sudah berteriak, menangis, dan memohon. Rurik terus menyiksa gadis itu dengan berbagai mainan, ikat pinggang, atau hanya dengan tangan kosong saja. Dan yang lebih mengerikannya lagi, lelaki itu merekam semua aksi yang dilakukannya tanpa persetujuan dari Ningsih. Pintu apartemen yang terkunci dan tenaga Rurik yang jauh lebih besar darinya semakin membuat Ningsih tidak memiliki harapan untuk kabur. Wanita itu terjebak. Mengerikannya, permainan Rurik tidak selesai dalam satu hari saja. Lelaki itu menawan Ningsih selama kurang lebih 3 hari dan terus-menerus menyiksa serta melecehkan Ningsih tanpa ampun selama waktu itu. Pada hari ketiga, Rurik memerintahkan Ningsih yang dalam keadaan tangan terikat untuk menjilati toilet dan berjanji akan melepaskannya setelah ia melakukan hal itu. Mendengar itu, Ningsih tidak banyak berpikir, ia hanya ingin dirinya segera dilepaskan. Oleh karena itulah, gadis itu segera menunduk untuk melakukan perintah Rurik. Namun, rupanya Rurik telah memiliki rencana lain. Karena tepat ketika Ningsih menunduk, Rurik dengan tega langsung menjaga leher gadis itu dengan menggunakan sebuah pisau yang bergerigi. Dan itu semua masuk ke dalam video yang direkam oleh Rurik. Saat pertama kali Rurik menjagalnya, sebenarnya Ningsih masih bernafas. Oleh karena itu, Rurik pun menyeretnya dari toilet ke kamar mandi untuk melanjutkan perbuatannya sambil terus merekam aksi tersebut. Lalu, setelah memastikan Ningsih benar-benar meninggal, Rurik pun membungkus jasad wanita itu dan menaruhnya di dalam sebuah koper yang kemudian ditinggalkannya di balkon begitu saja. Setelah melakukan aksinya tersebut, Rurik menyadari bahwa ada kebahagiaan yang selama ini ia cari ketika menyiksa wanita tersebut, dan Rurik ingin terus merasakan hal tersebut. Akhirnya, ia pun mulai merencanakan pengeksekusian kedua dan mulai mencari korban selanjutnya. Sebelum masuk ke menu utama, kali ini ia menyiapkan segala hal dengan detail. Sehingga saat itu ia mulai membeli beberapa peralatan seperti amplas, paku, dan obor las yang entah akan digunakannya sebagai apa. Kemudian, di malam hari pada tanggal 31 Oktober, Rurik pun mendatangi klub Makati Pub dan Disco untuk kembali mencari mangsa selanjutnya. Dan kali ini, sasarannya jatuh kepada Seneng Mujiasih. Seperti Ningsih, Mujiasih dibawa Rurik ke apartemennya. Saat memasuki apartemen tersebut, sebenarnya Mujiasih sudah merasakan hal-hal yang aneh di apartemen laki-laki itu. Dari baunya yang tidak enak dan ruangannya yang terasa lembab. Sungguh bukan tempat yang nyaman meskipun terlihat mewah. Mujiasih sempat mengirim pesan kepada temannya untuk menyampaikan keanehan yang ia temui di apartemen Rurik. Tetapi kemudian wanita itu hilang kontak pada pukul 3.25 pagi. Saat itu, Rurik dan Mujiasih mulai bermesra-mesraan di sebuah sofa. Tetapi Mujiasih mulai berteriak ketika melihat alat penyumbat mulut di dekat sofa Rurik. Teriakan Mujiasih membuat Rurik tidak lagi berselera.
Oleh karena itu, lelaki itu pun menodongkan pisau ke leher Mujiashi dan mengancam akan segera menancapkannya jika wanita itu terus melawan dan berteriak. Mujiashi yang semakin panik karena melihat senjata tajam itu tidak mendengarkan perintah Rurik. Wanita itu terus-menerus berteriak sehingga tanpa berpikir panjang, Rurik pun melakukan ancamannya dengan menjaga leher Mujiashi. Seketika, cairan merah pun keluar dan Mujiashi menghembus nafas terakhirnya. Singkat cerita, karena segala rencana yang telah dipersiapkannya secara matang gagal total, sensasi mengeksekusi Mujiashi pun tidak menyisakan kesenangan di hati Rurik seperti ketika ia mengeksekusi Ningsih. Karena itu, Rurik pun kembali merasa depresi. Di pagi harinya, setelah mengkonsumsi banyak narkotika, Rurik sempat berpikir untuk menghabisi dirinya sendiri. Namun, akhirnya ia mengurungkan niatnya itu dan lebih memilih memanggil nomor panggilan darurat di wilayah Hong Kong. Namun, akhirnya ia mengurungkan niatnya itu dan lebih memilih memanggil nomor panggilan darurat yang ada di Hong Kong, yakni 999. Kepada mereka, Rurik mengaku bahwa ia baru saja mengeksekusi 2 orang wanita. Setelahnya, Rurik juga menghubungi atasannya di kantor dan berkata seperti ini. "Halo, saya dalam masalah besar. Saya telah melakukan hal yang buruk." Dan kemudian langsung mematikan teleponnya setelah berbicara seperti itu. Setelah menerima laporan panggilan darurat dari Rurik, polisi pun segera mendatangi apartemen laki-laki itu bersama ambulan dan tim forensik. Saat itu juga, Rurik pun langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Dan kemudian, mereka juga mengamankan jasad-jasad dari kedua wanita itu. Polisi menemukan tubuh Ningsih yang telah membusuk di dalam koper setelah 8 jam penggeledahan. Setelah korban dan barang bukti telah ditemukan dan dikumpulkan, pihak berwajib pun memilih untuk membawa Rurik ke rumah sakit jiwa terlebih dahulu sebelum mereka melakukan interogasi. Dan setelah segala pemeriksaan dilakukan, Rurik pun didiagnosis dengan gangguan kepribadian narsistik dan gangguan sadisme, serta kecanduan narkotika, alkohol, dan konten-konten dewasa. Meskipun begitu, psikiater yang menangani Rurik menyimpulkan bahwa Rurik tetap layak dihakimi karena lelaki itu melakukan segala kejahatannya dalam keadaan sadar. Di lain sisi, setelah segala rangkaian pemeriksaan dan otopsi, jenazah Ningsih dan Mujiashi pun langsung dipulangkan ke tanah air pada tanggal 11 November 2014 setelah disolatkan di Hong Kong oleh para pekerja migran Indonesia yang saat itu berada di Hong Kong. Miris, janji Ningsih kepada keluarganya untuk pulang di bulan November harus wanita itu tepati dengan cara yang tragis seperti itu. Kasus pengeksekusian terhadap Ningsih dan Mujiashi pun memberikan luka yang sangat besar, bukan hanya bagi keluarga mereka saja, tetapi juga bagi para serikat pekerja migran Indonesia yang sedang berada di Hong Kong. Sebagai dukungan kepada 2 wanita malang itu, sekitar 200 buruh Indonesia yang berada di Hong Kong berkumpul bersama di sebuah tempat yang bernama Victoria Park untuk melakukan doa bersama untuk Ningsih dan Mujiashi. Selain itu, setiap persidangan berlangsung, mereka juga selalu setia melakukan aksi di depan Pengadilan Tinggi Hong Kong sambil dengan kompak mengenakan kaos bergambar wajah Ningsih dan Mujiashi demi mengawal persidangan kasus itu. Adapun persidangan atas kasus Rurik berlangsung cukup panjang karena terhalang sistem birokrasi hukum antar negara. Namun pada tanggal 8 November 2016, Rurik akhirnya resmi dinyatakan bersalah atas 2 tuduhan pengeksekusian dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada bulan Agustus tahun 2018, Rurik sempat mengajukan banding, namun permohonan itu langsung ditolak Pengadilan Tinggi Hong Kong hanya setelah 8 menit pertimbangan. Rurik pun akhirnya dikembalikan ke penjara Stanley untuk menjalani hukumannya selama seumur hidup. Meskipun begitu, bagi keluarga korban, hukuman itu belum sepadan jika dibandingkan dengan penderitaan yang dirasakan Ningsih dan juga Mujiashi karena kekejaman yang dilakukan Rurik kepada mereka. Orang tua Ningsih bahkan berharap Rurik mendapatkan siksaan sebagaimana lelaki itu menyiksa putri mereka. Selamanya, luka yang ada di hati keluarga korban akan selalu menganga dan tidak akan pernah bisa terobati dengan apapun juga.